sahabat GKW, jumpa lagi dalam acara Giku bersama saya Ineke, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Terima kasih untuk papa mama yang setia mengikuti program ini dan tetap semangat ya beraktivitas bersama anak. Buat papa mama yang baru bergabung, program ini mengajak papa mama beraktivitas bersama anak di hari Minggu. Ada juga info dan tips mendidik anak dalam mini parenting. Terus ikuti ya Giku dalam channel YKB GKI TV program Giku, Gerejaku, Geranganku. Aktivitas yang kami sajikan adalah aktivitas yang sesuai dengan topik sekolah minggu mengikuti kurikulum dari Bina Warga. Firman Tuhan yang telah didengar melalui kebaktian anak akan lebih tertanam lagi di hati anak-anak melalui aktivitas bersama orang tua. Giku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Tapi sebelumnya kita lihat dulu mini parenting berikut ini. Ayah Bunda, kembali berjumpa dengan saya, Krismi Diah Ambarwati, dalam acara Mini Parenting. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tips pendek bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan pernikahan kita. Bagi orang tua, kehadiran anak merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Dan sebagai orang tua, tentunya ayah bunda mempunyai harapan bisa dikaruniai anak yang sehat dan lengkap, tidak kurang suatu apapun. Namun, pada kenyataannya, tidak bisa kita pungkiri bahwa ada beberapa orang tua yang diberi kepercayaan oleh Tuhan dengan dikaruniai anak yang istimewa, sehingga anak tersebut memerlukan pengasuhan khusus. Anak-anak ini yang kita sebut sebagai anak berkebutuhan khusus atau ABK. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memberikan arti tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Keterbatasan atau keluarbiasaan ini akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara signifikan, sehingga anak menjadi terlihat berbeda dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Ayah bunda, berikut ini adalah beberapa jenis anak berkebutuhan khusus merujuk dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang pertama, anak dengan disabilitas penglihatan adalah mereka yang mengalami gangguan daya penglihatan atau kebutaan, baik secara total maupun sebagian atau yang disebut dengan low vision. Yang kedua adalah anak dengan disabilitas pendengaran yang mengalami gangguan pendengaran sebagian maupun menyeluruh. Anak dengan disabilitas pendengaran ini biasanya juga memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Jenis yang ketiga, anak dengan disabilitas intelektual yang memiliki intelijensia di bawah rata-rata anak seusianya secara signifikan dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku. Yang keempat adalah anak dengan disabilitas fisik yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota badan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau anggota gerak. Yang kelima, anak dengan disabilitas sosial
adalah anak yang memiliki masalah atau hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, serta menunjukkan perilaku menyimpang. 6. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH, atau disebut juga dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), yang mengalami gangguan perkembangan berupa masalah rentang atensi atau perhatian, gangguan pengendalian diri, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Masalah-masalah ini menyebabkan anak mengalami kesulitan berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosi. 7. Anak dengan gangguan spektrum autisma atau Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah anak yang mengalami gangguan dalam 3 area dengan tingkatan berbeda-beda, yaitu gangguan pada area kemampuan komunikasi, pada area interaksi sosial, serta memperlihatkan pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotipi. Kedelapan, anak dengan gangguan ganda adalah mereka yang memiliki 2 atau lebih gangguan. Kesembilan, anak lamban belajar atau slow learner yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata anak seusianya, namun belum termasuk dalam disabilitas intelektual. Mereka membutuhkan waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik dan non-akademik. Kesepuluh, anak dengan kesulitan belajar khusus atau specific learning disabilities yang mengalami hambatan pada 1 atau lebih pada kemampuan dasar seperti mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Ke-11, anak dengan gangguan kemampuan komunikasi yang mengalami penyimpangan perkembangan bahasa wicara, suara, irama, dan kelancaran, baik bahasa reseptif maupun ekspresif. Dan yang ke-12, anak dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa adalah mereka yang memiliki skor intelijensi tinggi atau gifted, atau mereka yang unggul dalam bidang-bidang khusus atau talented, seperti dalam bidang musik, bidang tari, olahraga, seni lukis, dan lainnya. Kondisi dari kebutuhan khusus bukan merupakan suatu penyakit dan tidak menular. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak lain dan dapat berkembang sesuai dengan minat maupun potensinya. Ayah bunda, beberapa jenis dan kondisi kebutuhan khusus ini dapat mulai dikenali atau diidentifikasi sejak awal perkembangan anak. Misalnya, pada disabilitas fisik, disabilitas penglihatan, dan disabilitas pendengaran. Dengan mengamati kondisi fisik anak, kemampuan anak dalam melihat atau mendengar, orang tua dapat mengenali apakah terdapat hambatan pada kemampuan-kemampuan tersebut. Selain itu, untuk jenis-jenis disabilitas lainnya, orang tua dapat mengenalinya dengan cara memiliki pengetahuan yang memadai tentang ciri-ciri dari jenis kebutuhan khusus tersebut. Juga, pengetahuan tentang tugas-tugas perkembangan di periode tahapan perkembangan anak. Dalam pengasuhan anak, pengetahuan dan pemahaman orang tua mengenai tugas-tugas perkembangan anak di tiap periode menjadi hal yang penting. Dengan pengetahuan ini, orang tua dapat mengenali apakah anaknya mengalami hambatan atau masalah dalam melewati setiap tahapan perkembangannya. Misalnya, pada usia 2 tahun, setidaknya anak sudah dapat mengucapkan kata-kata sederhana atau minimal 2 kata sederhana. Namun, mungkin ada anak-anak dari ayah bunda yang usianya sudah melampaui 2 tahun dan belum bisa mengucapkan kata-kata yang bermakna. Ketika anak kurang mampu memenuhi tugas perkembangan di suatu tahap,
Diperkirakan ia memiliki masalah atau hambatan perkembangan yang akan mempengaruhi proses pertumbuhan maupun perkembangan di masa-masa berikutnya. Jika ayah bunda mulai mengenali bahwa anak-anak ayah bunda mungkin mempunyai masalah perkembangan, ayah bunda dapat melakukan konsultasi pada profesional perkembangan anak, antara lain pada dokter anak, psikolog anak, maupun pakar atau ahli perkembangan anak. Para profesional ini akan membantu orang tua untuk dapat memetakan secara jelas masalah yang sedang dihadapi oleh anak ayah bunda. Sebagai contoh, dengan bantuan psikolog anak, orang tua dapat memastikan tingkat intelijensia anak untuk mengidentifikasi kemampuan intelektual anak. Dengan mengenali dan mengidentifikasi masalah atau hambatan perkembangan anak sejak dini, maka proses pendampingan maupun penanganan pada anak juga dapat dilakukan sejak dini. Anak bisa memperoleh terapi dan pendidikan yang tepat sesuai dengan kondisinya, sehingga anak juga bisa berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Memiliki anak berkebutuhan khusus dengan keterbatasan atau keluarbiasaan merupakan suatu tantangan bagi orang tua, dan itu bukan hal yang mudah. Orang tua seringkali mengalami stres menghadapi kondisi anak, atau bahkan menyangkal dan tidak bisa menerima bahwa anaknya berkebutuhan khusus. Hal-hal ini tentunya dapat berdampak pada sikap orang tua terhadap anak. Orang tua mungkin melampiaskan kemarahan pada anak atau malah sama sekali tidak memperhatikan kebutuhan anaknya. Ayah bunda, dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, diperlukan kesadaran dari orang tua tentang kondisi anak, sehingga kemudian orang tua dapat menerima anak dengan segala kondisi yang menyertainya. Selain itu, orang tua juga perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain, misalnya dokter, psikolog, atau terapis, juga guru sekolah. Kerjasama ini perlu dilakukan supaya pendampingan dan penanganan anak dapat berlangsung lebih efektif. Diperlukan juga kerjasama antar anggota keluarga, baik itu dalam keluarga inti antara ayah, ibu, dan saudara kandung, maupun dalam lingkup keluarga besar. Dukungan yang diberikan antar anggota keluarga ini dapat membantu orang tua dalam menghadapi stres pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Juga membuat keluarga menjadi lebih resilien dan tangguh. Anak berkebutuhan khusus dengan kondisi keterbatasan atau keluarbiasaan yang menyertainya tetap memiliki hak untuk berkembang dengan optimal sesuai dengan kondisi dan potensinya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, diperlukan kemampuan untuk menerima anak tanpa syarat dan memberikan apresiasi pada setiap perkembangan yang ditunjukkan oleh anak. Bila ayah bunda memiliki pengalaman dalam mengasuh anak, silahkan cerita dalam komentar. Atau apabila ayah bunda menginginkan tips yang lain, maka silahkan ayah bunda dapat menulis dalam komentar. Dan sebagai penutup, ingatlah, bila ingin menjadi orang tua yang bijaksana untuk anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan, maka kita sebagai orang tua hendaknya memberikan waktu yang memadai untuk menemani aktivitas mereka. Dan bila ayah bunda membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak,
maka silahkan ayah bunda dapat melihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama, yuk sekarang waktunya kita beraktivitas bersama anak. Giku-giku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Aktivitasnya adalah Giku-giku. Di sekolah minggu, anak-anak mendengar cerita Alkitab tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Bahan Alkitabnya dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan yang ke-31. Ini adalah kisah ketiga dari penampakan Yesus setelah peristiwa kebangkitan. Setiap kisah sangat unik karena Tuhan Yesus menampakkan diri secara berbeda. Ayo, Papa Mama, kita ajak anak beraktivitas bersama. Aktivitasnya adalah Giku-giku. Ayo, kita ajak anak melanjutkan membuat diorama penampakan Yesus. Tada, seperti ini. Diorama ketiga yaitu penampakan Yesus kepada Thomas. Bahan-bahannya, siapkan gambar Thomas dan Tuhan Yesus, kertas berwarna, spidol, gunting, dan juga lem. Nah, Kakak Ineke ambil diorama sebelumnya. Nanti kita akan tempel Tuhan Yesus dan Thomas di tengah sini. Nah, Papa Mama bisa bantu anak-anaknya untuk menggambar Tuhan Yesus dan Thomas. Tapi Kakak Ineke sebelumnya sudah menyiapkan gambar, jadi Kakak Ineke tinggal gunting aja. Tuhan Yesus dan juga Thomas. Nah, ini gambarnya, ini Kakak Ineke lipat. Nah, habis itu Kakak Ineke siap untuk nempel. Ya. Nah, kita bisa hias. Adik-adik Papa Mama bisa bantu anak-anaknya untuk menghias. Serah Papa Mama mau menggambar apa.
Ineke membuat jendela. Setelah selesai membuat diorama ketiga ini, ajak anak untuk mengingat cerita yang didengar di sekolah minggu. Dengan adanya 3 diorama penampakan Yesus, ajak anak untuk menyebutkan keunikan ketiga cara Tuhan menampakkan dirinya. Kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya papa mama menerima notifikasi untuk program Giku-Giku selanjutnya. Dengan alternatif aktivitas minggu dan juga tips-tips parenting yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku-Giku, gerejaku, kirangkanku. Dah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.